Halo adik-adik. Oke, jadi kembali lagi kita masuk ke pertemuan 3. Ini masih pertemuan 3 ya. Dan di pertemuan 3 ini saya akan membahas atau melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang array, di mana di pertemuan ketiga ini adalah array part 2 ya. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai array 2 dimensi. Yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang array satu dimensi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai array dua dimensi. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu array dua dimensi or two-dimensional array ya. Oke, what is two-dimensional array? Ya, ini dia definisinya. The two-dimensional array is arranged in the form of rows and columns, where the first index shows the row and the second index shows the column. Two-dimensional arrays can be used such as cells distribution, value collection, and so on. And the most frequent use of two-dimensional arrays is for the matrix. Jadi, array dua dimensi ini adalah array yang tersusun dari baris dan kolom. Jadi, kalau kalian mungkin pernah menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Office yaitu bagian Excel, tentunya kalian sudah kenal yang mana bagian kolom, yang mana merupakan baris. Yang mana kira-kira kolom? Nah, kolom itu adalah yang dia dari atas ke bawah. Itu disebut dengan kolom. Kalau baris itu dari kiri ke kanan, ya. Nah, di mana di sini kalau array dua dimensi ini, indeks pertama itu menunjukkan barisnya, dan indeks kedua itu menunjukkan kolom. Kemudian, pada saat kapan array dua dimensi ini digunakan? Nah, biasanya array dua dimensi ini digunakan pada saat adanya pendistribusian hasil penjualan, biasanya menggunakan itu, atau untuk koleksi data, pengoleksian data. Nah, yang paling sering digunakan itu ketika menggunakan perhitungan matriks. Nah, tentunya matematika kalian saya rasa sudah mendapatkan matriks ya. Bagaimana cara mendeklarasikan array dua dimensi ini gitu? How to declare two-dimensional array? Jadi two-dimensional array declaration itu sebenarnya sama saja seperti array satu dimensi, hanya saja yang membedakan adalah di sini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ya, di sini dia ada dua indeks, itu aja bedanya. Tetap ya urutannya dia tipe data, nama variabel, kemudian indeks. Hanya saja di sini kalau yang array satu dimensi, indeksnya hanya satu. Kalau yang dua dimensi, indeksnya ada dua. Indeks 1, indeks 2. Jadi ada dua indeks ya, indeks 1 dan ini indeks 2. Di mana yang indeks pertama itu menunjukkan yang namanya baris, sementara yang indeks kedua itu dia kolom. Nah, ini sudah saya berikan keterangan ya. Ini menunjukkan baris, indeks pertama, dan indeks kedua ini menunjukkan kolom. Jadi, ketika dideklarasikan, bisa kalian lihat pada kotak kuning ini ya. Di sini sebagai contoh, nama variabel array-nya itu adalah matriks dengan bertipe data integer. Nah, di sini bisa kalian lihat jumlah barisnya adalah 2 dan jumlah kolomnya itu juga adalah 2. Oke, next, lanjut lagi. Ya, nah ini dia. Bagaimana untuk pendeklarasiannya? Gitu. Bagaimana cara mengisi nilai ke dalam array dua dimensi ya? Nah, untuk mengisi nilai ke dalam array dua dimensi, yaitu dengan cara kita memanggil baris, kemudian diikuti dengan nama kolomnya. Ya, sebagai contoh begini. Nah, ini kalau dijabarkan dia seperti ini bentuknya. Untuk array dua dimensi tentunya akan berbeda sama satu dimensi. Kalau yang waktu ini saya jelaskan array satu dimensi, kalian bisa membayangkan sebuah laci yang berukuran panjang dan di dalamnya tuh ada kotak-kotak kecil ya. Nah, kalau untuk array dua dimensi, ini dia seperti matriks cara kerjanya. Analoginya seperti matriks, bentuknya seperti matriks. Ini bisa dilihat. Nah, dia bentuknya akan persegi begini kotaknya, terus ada 4 kotak di dalamnya. Jadi di sini ada matriks 0,0, 1,0, 0,1, 1,1. Nah, 0 ini menunjukkan baris ya, jangan lupa urutannya yang di depannya ini adalah baris. Ya, yang di depan ini adalah baris.
Kemudian yang di belakang, yang nomor 2, indeks kedua ini adalah kolom. Nah, seandainya kita ingin mengisi nilai pada bagian yang ini, bagian atas ini, kita harus memanggil dulu dia baris ke berapa, kemudian kolomnya kolom ke berapa. Jadi di sini dia barisnya baris ke 0, kolomnya adalah kolom yang pertama. Begitupun juga yang lain ya, yang ini baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 1, kolom ke 0. Kemudian di sini baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 1, kolom pertama ya. Seperti itu dia. Jadi seperti itu tabel. Kalau kalian bayangkan dia bentuknya seperti tabel. Mungkin jika digambarkan dia akan seperti ini ya. Jadi kalau ya bentuknya dia tentunya akan seperti ini. Nah ini ya. Dari atas ke bawah ini disebut dengan kolom. Nah, sorry kalau gambarnya nggak bagus. Ini biar kalian ada gambaran aja. Nah, kalau bentuk seperti ini kan sebenarnya tabel ini ada di Microsoft Excel ya. Jadi di sini dia adalah atas ke bawah dia baris, kalau ke sini dia disebut dengan kolom. Nah, ini disebut dengan baris ya. Dari kiri ke kanan dia baris, kemudian dari atas itu ke bawah ini kita sebut dengan kolom. Oke, ini kolom ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ingin memberi matriks di sini, berarti nilai di sini misalnya, berarti dia adalah pada kolom ke 0, baris ke 0. Terus kemudian ini lanjut ya, 1, 2, 3. Nah, ini 0, 1, 2. Jadi kalau misalnya di sini kita ingin memberi nilai pada kotak yang ini, ya, misalnya yang ini kita kasih nilai, berarti dia terletak di posisi baris ke 0, kolom ke 2. Misalnya kita di sini mau memberi nilai, berarti dia terletak atau posisinya, lokasinya ini berada pada baris ke 1, kolom ke 1. Tinggal lihat di bagian ininya. Nah, ini juga sama sebenarnya yang seperti ini ya. Oke, kita masuk sekarang ke example ya. Oke, sekarang bisa kalian lihat ya adik-adik di layar kalian. Itu sudah saya buka teks editornya, teks editor Borland C++-nya. Jangan lupa seperti biasa kita buat dulu headernya ya. Include Romeo.h, ini begitu juga di sini. Include file stream. Nah, ini wajib ada. Buat dulu strukturnya. Ketika ngoding, jangan lupa kalian harus buat struktur terlebih dahulu. Strukturnya dia seperti ini. Ada gaps-nya di sini. Nah, kita sekarang akan mendemonstrasikan atau bagaimana membuat sebuah program array 2 dimensi. Untuk contoh di sini saya masih menggunakan array yang sederhana saja ya, contohnya simpelnya ya. Pertama, seperti biasa, kita harus deklarasi variabel array terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menggunakan tipe data dengan nama matriks, tipe data dengan nama arraynya matriks. Kemudian untuk indeks pertama itu pada baris saya berikan dia nilai 2, kemudian pada kolom saya berikan nilai 2 juga. Jadi nanti ukurannya itu 2 kali 2 ya, matriks 2 kali 2. Oke, nah di sini saya sudah deklarasi variabel array. Selanjutnya kita input array secara dinamis ya, artinya menerima inputan dari user. Jadi bukan kita yang menentukan nilai itu, jadi terserah usernya nanti mau menginput nilai berapa saja gitu. Itu disebut dengan inputan dinamis ya. Jadi di sini kita menerima input dari user. Dengan cara apa menerima inputnya? Ya, dengan cara menggunakan perulangan ya, seperti array 1 dimensi kemarin. Saya buat dulu struktur perulangannya. For, kemudian ini dia integer. I sama dengan 0. I-nya di sini kurang dari 2, setelah itu I-nya plus. Nah, kita menggunakan for bercabang di sini. Pertama, kita kasih inisiasinya itu I ya. Sekarang kalau yang ini dia J ya. J-nya itu kurang dari 2, ini plus. Nah, di sini saya menggunakan for bercabang.
Oke, check out, baru masukkan matrik ke sorry, ini bagian ini bagian ini. Nah, ini kita panggil dari dalam sini ya nilainya. Ini juga sama. Yang ini J. Nah, begini. Oke. Jadi dia nanti ini biar kita membuat kurung siku di sini. Kurung siku, kita buat kurung siku ini di sini ya. Kita membuat kurung siku. Selanjutnya check-in, jangan lupa check-in karena menerima masukan dari user. Di sini namanya matrix dan I plus itu J di sini. Karena kita pakai perulangan. Oke, itu untuk inputan array dinamisnya. Untuk selanjutnya itu kita mengampilkan output ya, sorry. Outputnya kita pakai for juga. For, nah, saya bikin strukturnya dulu biar nggak ketinggalan. Sama juga dia integer I sama dengan 0, I-nya kurang dari 2. Kenapa kurang dari 2, Bu? Ya ini, jangan lupa jumlah elemen array-nya adalah 2 ya. Di sini panjangnya dia 2, jadi kita di sini I-nya kurang dari 2. Dan seperti biasa, indeks array itu dimulai dari angka 0. Kita mulai dari 0 di sini. I plus plus. Nah, selanjutnya saya bikin for bercabang. Integer J sama dengan 0, J-nya kurang dari 2, J plus plus. Baru kita tampilkan di sini ya, check out. Matrix I J, matrix IJ. Nah, kita bikin seperti itu untuk memisahkan biar dia ada enter. Saya tambahkan ini. Sorry. Nah, kita coba dulu jalankan gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, tidak ada error. Kalau begini dia tidak ada error, artinya tidak ada error dia. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ya. Masukkan matriks 0 ke 0, 0. Berarti baris ke 0, kolom ke 0. Misalnya nilainya 2. Kemudian baris ke 0, kolom ke 1, 3. Baris ke 1, kolom ke 0, 6. Baris ke 1, kolom ke 1, 7. Jadi dia 2, 3, 6, 7. Nah, di sini kan masih belum bagus ya, belum rapi. Jadi saya rapikan dulu. Biar kelihatan gitu dia bentuknya matrik. Ini kan enggak bentuk matrik ya. Saya kasih di sini checkout. Nah, jadi nanti dia akan ada enter. Kita coba lagi ini, tunggu dulu dia running. Oke, nah ini bisa kalian lihat lagi. Kita coba lagi masukkan 2, 3, 7, 8. Nah, jadi bisa dilihat ya, bisa kalian lihat di layar. Nah, di sini bisa kalian lihat ini dia bentuk matriknya 2, 3, 7, 8. Jadi sesuai ya, baris ke 0, kolom ke 0, 2. Baris ke 0, kolom ke 1 itu 3. Baris ke 1, kolom ke 0 itu 7. Baris ke 1, kolom ke 1 itu udah 8. Jadi bentuknya dia mau seperti ini. Jadi fungsinya itu yang tadi ya, yang cout ENDL itu yang fungsinya untuk membuat dia seperti kotak, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya kotak dia ya. Jadi seperti matriks dia bentuknya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk implementasinya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang codingan ya. Mungkin beberapa dari adik-adik bingung mengenai codingannya ini. Jadi saya jelaskan dulu. Oke. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang ini ya, tentang bagaimana proses perhitungannya ini secara manual. Jadi kalau digambarkan secara manual itu dia seperti ini. Kalau kalian lihat perhatikan di sini ya, di sini kan
ada dua for bercabang ya. Jadi kalau misalnya pertama kan deklarasi dulu tuh. Kita kan sudah deklarasi ya, sorry. Kita sudah deklarasi di sini ya, integer gitu dengan matrix integer matrix. Nah, ini kan sudah deklarasi di sini ya. Sudah deklarasi, setelah itu kita akan masuk ke perulangan di sana. Nah, jadi pertama itu kan ada looping ya. Looping. Nah, looping yang pertama itu i-nya itu adalah sama dengan 0. I-nya 0. Ini looping pertama. Terus di dalam looping i0 ini ada looping lagi. Looping. Perulangan lagi, yaitu j-nya sama dengan 0. Ya. Dan harus yang kalian lihat, kondisinya dia adalah i-nya kurang dari 2, j-nya kurang dari 2. Nah, jadi pada saat ini, itu akan disuruh nyetak ya. Cetak. Apa yang dicetak? Isi dari i, di mana i-nya itu adalah 0 saat ini, dan j-nya juga 0 gitu ya. Cetak berarti matriks. Cetak matriks 0, gitu ya. Dengan j-nya juga 0. Jadi di sini i-nya kan 0, ini juga j-nya 0. Berapa gitu. Nah, ini untuk menginputkan elemen array-nya. Setelah itu lanjut lagi. Bukan i yang gerak ya, tapi j-nya ini masih di dalam j kita. Selanjutnya, cek dulu apakah j-nya akan bertambah dulu nih, j++ ya. Jadi setelah dia mencetak, yang terjadi adalah proses selanjutnya adalah j++. Ini mungkin nggak kelihatan di sana, tapi ini yang terjadi ya. J-nya plus+. J++ itu artinya sama dengan apa? Nah, ini jangan dilupakan. J itu sama dengan J plus 1 jadinya. Sehingga apa? Di sini masuk lagi ke looping keduanya J. Tadi looping pertamanya kan J-nya sama dengan 0. Berarti looping keduanya J itu J-nya berubah menjadi nilainya sama dengan 1. Maka di sini kita disuruh nyetak tuh. Cetak matriks dengan I-nya. Ingat ya di sini I-nya masih 0. Nggak berubah, yang berubah itu adalah J-nya. Cetak matriks I0 dan J-nya itu berubah menjadi 1. Jadi kan kayak matriks ya. Ini baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1. Nah, setelah itu apa? J-nya akan bertambah lagi. J++. Maka nilai J-nya adalah J plus 1. Sehingga nilai J itu adalah sama dengan 2. Nah, yang harus kalian perhatikan sekarang, di sini J-nya, dia akan berulang ya, for-nya itu akan berulang terus kalau J-nya itu harus kurang dari 2. Sekarang nilai J-nya adalah 2, artinya apa? Perulangan J berhenti. Selanjutnya ngapain? Selesai programnya? Enggak. Kalian baru nih dapat cetak matriks 00 sama cetak matriks 01. Lanjut berarti looping ke I-nya ya. Ini masih I0 loh. J-nya udah stop ya. Jadi di sini yang terjadi adalah, sebentar dulu, saya pindahin dulu ini. Nah, di sini yang terjadi adalah ya, kita stop J. Kita berhenti ya J-nya. Stop J. J berhenti. Berhenti looping atau berhenti berulang. Lanjutnya ngapain? Looping dia. Looping apa? I-nya sekarang. Oke, kita lanjut ke sini. Saya geser dulu. Tadi kan sudah ya, J-nya sudah. Nah, I-nya sekarang. I-nya belum selesai. I-nya masih di looping I sama dengan 0. Maka selanjutnya itu kita masuk ke looping selanjutnya. Kan I-nya plus-plus nih, karena J sudah berhenti. Sekarang I-nya bertambah ya, I++. Berarti masuk ke looping I sama dengan 1. Nah, di looping I sama dengan 1, J-nya lagi looping I dari 0 ya. Looping J sama dengan 0. Maka di sini dia cetak matriks. Sorry kalau tulisannya nggak bagus. Di sini berarti I-nya 1, I-nya 1, J-nya 0. I-nya 1, J-nya 0. Ya, di sini I, di sini J. Cetak matriks I 1 sama 0. Maka selanjutnya J-nya akan bertambah lagi ya. J++. Sehingga nilai J yang awalnya 0 menjadi 1. Masuk lagi nih ke looping
J sama dengan 1. Maka cetak matriks dengan I-nya 1, J-nya juga 1. Selanjutnya apa? J++ lagi. J++ berarti J-nya sama dengan 2. J2 sudah tidak memenuhi ya, berarti stop J. Looping I, selanjutnya I++ I sama dengan 2. I-nya harusnya I-nya kurang dari 2, berarti juga stop I. Maka inilah yang muncul di layar ya. Ini, dan ini. Jadi bisa dipahami ya alur kerjanya dia. Saya perbesar dulu. Nah, kayak gini dia jadinya. Nah, ini proses manualnya. Ini proses yang terjadi di dalam Borland itu gitu. Simple tapi perhitungannya dia seperti perhitungan yang terjadi di dalam perhitungan gini ya. Jadi kalau kalian jabarkan gitu, misalnya kalian hitung manual itu dia seperti ini gitu. Ini dia hitungan manualnya. Jadi nanti kan dicetak kan sesuai ya. Yang ini ya, yang ini cetak matriks 00, cetak matriks 00, cetak matriks 01. Sorry. Terus ada cetak matriks 10, terus cetak matriks 11. Ya mungkin masih membingungkan ya, tapi coba diulang lagi. Atau kalian coba orek-orek di rumah kalau memang penasaran sama perhitungan manualnya seperti apa. Tapi seperti inilah proses yang terjadi pada program yang tadi saya buat. Pada program yang ini ya. Nah itu yang terjadi perhitungannya. Begitupun juga sama ininya ya. Sama bagian outputnya juga sama. Jadi karena dia bercabang, proses yang terjadi seperti itu. Jadi I0 dulu, terus baru deh J yang di dalam I-nya ini yang dijalankan terlebih dahulu. Oke. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai array 2 dimensi dari saya. Apabila ada pertanyaan jangan lupa untuk jangan malu bertanya gitu ya. Jangan ragu dan malu untuk bertanya melalui WA saya atau bisa email saya langsung di sanatia@primekara.ac.id. Oke, jadi sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.